Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 3 Mei 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk kami boleh menikmati hari yang baru di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan begitu mengasihi kami bersyukur karena kasih Tuhan selalu memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani hari demi hari. Tuhan, saat ini kami rindu sekali lagi belajar firman Tuhan secara khusus dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Tuhan. Kami rindu biarlah firman Tuhan inilah yang boleh menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kami, firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami, sehingga firman Tuhanlah yang memampukan kami untuk berjalan dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini dengan tema Murid Kristus saling mengakui dan mendoakan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita akan baca pada hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-16. Satu ayat yaitu Yakobus 5 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi saya bacakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Keluarga damai, beberapa waktu ini kita sudah belajar firman Tuhan bersama-sama tentang proses pemuritan sebagai murid Kristus yang terjadi secara pribadi maupun bersama dengan komunitas tubuh Kristus lainnya. Keluarga damai, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Ia sadar betul bahwa murid-murid tidak dapat berjalan seorang diri. Selain murid berproses secara pribadi bersama dengan Tuhan, mereka pun membutuhkan satu dengan yang lain untuk berproses bersama-sama. Di dalam komunitas tubuh Kristus, mereka dibentuk bersama-sama sebagai murid Kristus. Setiap murid memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, dipersatukan di dalam sebuah komunitas. Secara khusus dalam bagian firman Tuhan ini, murid-murid Kristus yang bersatu dan dibentuk bersama juga belajar untuk terbuka dan saling mengakui, serta saling mendoakan satu dengan yang lain. Komunitas murid yang bertumbuh juga merupakan komunitas yang menyadari bahwa setiap anggota murid Kristus memiliki pergumulan, latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, serta mengalami pergumulan dosa yang dihadapi pribadi lepas pribadi. Sehingga menjadi komunitas tubuh Kristus yang terbuka bahkan mengakui kelemahan, pergumulan, dan dosa-dosa menjadi sebuah komunitas yang diharapkan untuk saling bertumbuh di dalamnya. Menjadi komunitas yang terbuka bahkan mengakui kelemahan dan pergumulan dosa merupakan sebuah tempat di mana murid-murid Kristus boleh mengakui dosa dan juga diterima, serta berproses untuk sembuh, pulih dari kebergantungan akan dosa tersebut. Being vulnerable, terbuka dan mau saling dibentuk lewat komunitas tubuh Kristus. Keterbukaan adalah tempat di mana komunitas murid Kristus boleh menerima kasih, penerimaan yang sejati, sukacita, keberanian, dan menjadi tempat pengharapan yang saling berempati dan menjadi murid yang otentik serta berproses bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dalam kehidupan saya menjadi murid Kristus, Tuhan pun memberikan saya sebuah komunitas bertumbuh yang sangat sehat ketika saya berada di seminari. Di seminari, saya dan teman-teman seangkatan saya, secara khusus teman-teman wanita satu angkatan, kami terbiasa bersekutu dan berdoa bersama, men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan dan saling mendoakan. Terbuka dan menyadari kelemahan dan keterbatasan, serta memberi diri untuk ditopang melalui doa saudara-saudara seiman lainnya. Bapak Ibu Saudara, bersyukur di satu waktu ketika kami bersama sedang bersekutu, ada satu momen di mana kami boleh saling mengakui dosa dan kelemahan kami semasa kami berproses di seminari, bahkan kehidupan dan kegagalan masa lalu yang juga menjadi pergumulan pembentukan kami. Satu persatu kami sharing, dan setelah sharing itu kami saling mendoakan agar Tuhan terus berproses di dalam kehidupan kami. Saya pun menjadi salah satunya yang membuka diri dan mengakui dosa dan kesalahan saya di sana.
Sebuah keterbukaan yang ternyata membuahkan hati yang dipulihkan dan kembali melihat dan menyadari bahwa kasih Allah yang besar diberikan bagi setiap kami, ternyata boleh kami sadari dan kami terima dalam keterbatasan dan kelemahan yang kami sharingkan. Di sanalah kami benar-benar merasakan dan bersyukur bahwa komunitas yang Tuhan berikan menjadi komunitas yang dapat saling memulihkan ketika kami belajar terbuka mengakui dan saling mendoakan. Bapak Ibu Saudara keluarga damai, apakah keluarga damai juga memiliki komunitas murid-murid tersebut yang dapat saling mengakui dan saling mendoakan? Entah itu di dalam keluarga kita, atau mungkin di dalam persekutuan, atau kita punya kelompok KTB, di mana kita boleh bertumbuh bersama. Atau mungkin melalui kelompok sektor kita. Atau Bapak Ibu Saudara justru kita hanya menjadi sekedar komunitas yang hanya mau menerima kelebihan orang lain tanpa mau belajar melihat bahwa ternyata komunitas tubuh Kristus adalah komunitas yang saling belajar dan saling dibentuk di dalam segala kerentanan dan keterbatasan kita. Bapak Ibu Saudara keluarga damai, biarlah kita pun boleh belajar menjadi komunitas yang saling terbuka, saling mengakui, dan menerima satu dengan yang lain. Sehingga kasih Kristus dapat nyata di dalam persekutuan kita, di dalam tubuh Kristus ini, sehingga kita boleh belajar saling mendoakan, agar kita dapat berproses menjadi murid yang dipulihkan dan hidup semakin serupa dengan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama berdoa agar sungguh-sungguh kita boleh menjadi murid-murid Kristus yang bisa saling mengakui dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi murid Tuhan. Kami boleh menerima kasih dan penerimaan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami begitu berharga di hadapan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, ketika kami hidup di dalam komunitas tubuh Kristus, kami pun sebagai murid belajar untuk kami boleh saling mengakui dosa dan kami boleh saling mendoakan. Di dalam keterbatasan setiap kami pribadi lepas pribadi, kami adalah murid-murid yang tidak sempurna. Tetapi kami rindu ya Tuhan, kami boleh belajar melihat saudara-saudara seiman kami dengan mata yang Tuhan punya, dengan telinga dan hati yang Tuhan miliki. Sehingga kami boleh belajar mengasihi mereka, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami boleh saling mendoakan. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami bukan menjadi orang-orang yang saling menjatuhkan, tetapi kami belajar untuk kami boleh saling mendukung dan mendoakan. Di dalam segala keterbatasan kami dibentuk untuk kami boleh mengasihi dan mendoakan orang-orang lain. Secara khusus, saudara-saudara seiman kami, sesama murid Kristus. Tuhan tolong kami ketika kami juga berproses di dalam keluarga kami, entah itu juga di dalam kelompok KTB kami, atau mungkin di dalam persekutuan sektor, dimanapun Tuhan tempatkan kami rindu kami boleh menjadi orang-orang murid Kristus yang boleh bertumbuh di dalam komunitas kami, saling mengakui kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga kami juga boleh belajar saling mendoakan dan mendukung satu dengan yang lain, sehingga kami boleh semakin hidup serupa dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh berproses menjadi murid-murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat menjadi murid Kristus.